Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas BMR kami mengenai tanjak, kain samping, dan tudung lingkup. Namun sebelum melihat hasil presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hamzah. Dan saya Malik Cakratulistwa Akbar. Dan saya Rizky Arewinata. Saya Sania Angelina. Saya Salsabila Hadaya. Saya Nadia Sakila. Baiklah teman-teman, selamat menonton. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai tanjak, tudung lingkup, dan kain samping. Di sini ada beberapa materi-materi yang akan menjelaskan mengenai apa itu tanjak, tudung lingkup, dan kain samping. Kita mulai dari yang pertama. Apa sih itu tanjak? Nah, di sini tanjak itu terbagi dari yang pertama itu ada KBBI, yaitu berarti mengancur ke atas, atau orang menyebutnya tentang jalan, dasar layar, atau sebagainya. Secara etimologi, tanjak berasal dari bahasa Melayu Palembang, yaitu tanjak atau nanjak yang berarti naik atau menjulang ke tempat yang tinggi. Kemudian ada secara istilah. Di sini secara istilah itu, tanjak merupakan sebuah ikat kepala tradisional yang dikenakan oleh orang-orang yang beretnis Melayu dan Indonesia. Kemudian yang terakhir ada secara ahli. Di sini secara ahli kita mengambil dari Tarmizi, yaitu pengrajin tanjak rumah hitam di Kota Batam yang mengatakan bahwa tanjak ialah ikat kepala lelaki Melayu yang dikenakan untuk memuliakan kepala secara fisik dan serta untuk menjaga pikiran seseorang itu agar tetap positif. Baiklah, kita akan melanjutkan ke berikutnya. Apa saja jenis-jenis dari tanjak? Jadi, di sini jenis-jenis tanjak itu kita ambil dari yang pertama, yaitu tanjak nahkoda trong. Jadi, nahkoda trong itu adalah seorang ketua suku Trong atau yang biasa kita sebut sebagai orang Trong. Nama tanjak nahkoda trong ini diberi sempena nama beliau karena beliau yang memakai tanjak tersebut dan untuk mensimbolkan sifatnya yang agak garang dalam menjaga pesisiran pantai. Yang kedua, ada tanjak mahkota alam. Tanjak mahkota alam yang diberikan melambangkan pemimpin di tanah Melayu yang memiliki arti. Ini istilah Melayu, simbol pemimpin wilayah atau banda. Melanjutkan, tokoh atau pemakai tanjak. Jadi di sini tokoh atau pemakai tanjak itu adalah laki-laki Melayu, di mana tanjak merupakan penutup kepala Melayu yang dimana berbentuk runcing ke atas dan umumnya digunakan oleh laki-laki Melayu. Di sini tanjak itu digunakan tergantung dari daerah yang kita lihat, yang dimana biasanya tanjak hanya digunakan oleh kaum-kaum bangsawan. Namun di beberapa tempat lainnya tanjak juga bisa digunakan oleh masyarakat umum. Baiklah, kita akan lanjutkan yang kelima, yaitu makna dan filsafat di balik tanjak. Jadi, ada 4 makna dan filsafat di balik tanjak ini. Yang pertama itu, sebagai simbol kebanggaan dan identitas, yang dimana pemakaian itu mencerminkan kebanggaan akan warisan budaya dan tradisi Melayu. Yang kedua, sebagai penghargaan terhadap warisan. Yang ini lebih kita ajukan pada nenek moyang kita. Hal ini menunjukkan kesadaran dan kecintaan kita terhadap nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang ketiga itu, ada perlindungan dan kewibawaan, yang dimana pemakainya memberikan kesan yang kuat dan berwibawa. Lalu ada yang terakhir yaitu estetika dan kesenian, yang dimana pembuatan tanjak ini melibatkan keterampilan yang tinggi dan keindahan dalam setiap detailnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan tanjak. Yang pertama, status sosial. Tanjak dapat mencerminkan status sosial dan kehormatan seseorang. Contohnya, pada beberapa acara resmi atau adat jenis dan desain tanjak yang dipakai dapat mencerminkan pangkat atau posisi seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, penggunaan pada acara penting. Tanjak seringkali dipakai pada acara-acara penting. Penggunaannya menandakan pentingnya momen tersebut dalam kehidupan individu atau masyarakat. Yang ketiga, menutup kepala. Tanjak digunakan juga sebagai pelindung dari panas dan melindungi rambut dari kotoran lainnya. Selanjutnya, cara dan adab memakai tanjak.
Cara memakainya yaitu pertama buka simpul tanjak lalu putari bagian atas kepala dengan tanjak. Setelah itu posisikan arah kepala tanjak sesuai dengan penggunaan yang diinginkan. Selanjutnya katakan simpul senyamannya Anda dan bila perlu rapikan kembali tanjak. Lalu ada adat memakai. Untuk pria yang masih belum menikah atau masih anak-anak, pemakaiannya harus di atas lutut dengan jarak sekitar 2 jari. Untuk yang sudah menikah, hendaknya memakai kain samping hingga batas tempurung pada lutut. Terkecuali bagi mereka yang memiliki kedudukan khusus dalam masyarakat, misalnya pemimpin adat, di mana panjang samping hendaknya sampai di bawah lutut. Lalu di beberapa daerah lain, ada penambahan dalam tata cara. Dalam tata cara pemakaian samping ini, di mana pemakaian mengacu seperti pada tata cara pemakaian untuk wanita di bagian depan, yaitu gadis. Belakang itu suami. Di samping kanannya itu istri pembesar atau yang kirinya itu. Selanjutnya pantang larang dalam memakai tanjak. Yang pertama, memakai tanjak secara terbalik. Yang kedua, tapak tanjak melapisi bawah kening si pemakai. Yang ketiga, tanjak yang terlalu tinggi dari kening si pemakai. Yang keempat, memakai tanjak yang salah ketika majelis resmi. Yang kelima, memakai tanjak berwarna kuning di dalam istana. Yang keenam, menghina tanjak. Yang ketujuh, melemparkan tanjak. Yang ke-8 berkongsi tanjak dengan orang lain. Yang ke-9 meletakkan di kaki atau lutut. Yang ke-10 perhiasan yang berlebihan di dalam tanjak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu kain samping. Menurut KBBI, kain samping yaitu sebagai sehelai kain panjang yang digunakan pada laki-laki sebagai pakaian adat. Dan menurut etimologi, kata kain berasal dari bahasa Melayu yang artinya bahan tekstil, dan kata samping berasal dari bahasa Melayu yang artinya di sebelah atau di tepi. Menurut istilah, songket atau kain samping yaitu kain yang dililitkan pada pinggang laki-laki di luar dari baju Melayu sesuai dengan budaya Melayu. Dan menurut para ahli mendefinisikan kain samping sebagai pakaian adat budaya Melayu, dan kain samping juga digunakan pada acara-acara resmi untuk menunjukkan status sosial dan martabat seseorang dalam masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis kain samping. Jenis-jenis kain samping ada 3. Yang pertama bunga mawar, yang kedua ada jenis kipas, dan yang ketiga jenis-jenis jalan. Berikut gambarnya. Lalu, bentuk-bentuk kain samping. Berikut kurang lebih bentuk-bentuk dari kain samping. Selanjutnya, siapakah pemakai dari kain samping tersebut? Pada laki-laki, bunga pada kain samping digunakan pada bagian sebelah kanan pemakai. Pada perempuan, bunga dari kain samping digunakan pada sebelah kiri pemakai. Dan bagi raja-raja, bunga pada kain samping dikenakan pada sebelah kiri dari pemakai. Makna dan filsafat dari kain samping. Yang pertama, sebagai kemewahan dan kehormatan. Penggunaan emas dan perak pada kain samping dapat menciptakan kesan yang mewah dan istimewa. Hal ini dihubungkan dengan kehormatan dan kemuliaan dalam masyarakat. Yang kedua, simbol dan status sosial.
Songket sering digunakan pada acara-acara tertentu sebagai simbol sosial dan martabat dari seseorang. Pemilihan dari warna, motif, dan corak dapat melambangkan status sosial seseorang pada dalam masyarakat. Yang ketiga, keindahan dan keterampilan. Songket merupakan karya seni yang membutuhkan keterampilan dalam pembuatannya. Tidak hanya dalam bentuk fisiknya, kita juga harus menghargai keahlian dan keterampilan dari pengrajin yang membuatnya. Yang keempat dan yang terakhir, identitas budaya. Songket sering dianggap sebagai identitas budaya dalam suatu identitas budaya. Dan motif songket dapat menunjuk pada peristiwa-peristiwa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya adalah fungsi dan kegunaan kain samping. Fungsinya sebagai perlengkapan adat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun upacara adat. Karena luasnya bangsa wilayah Melayu, ada juga yang ditetapkan sebagai daerah mengkhususkan untuk kerajaan atau bangsawan, tetapi ada juga untuk umum atau busana sehari-hari. Cara dan adat memakai kain samping. Caranya, yang pertama, lipat songket menjadi 2 bagian. Yang kedua, tekuk bagian atas songket. Yang ketiga, ambil bawah songket Melayu dan bungkus ke arah depan. Yang keempat, kencangkan songket Melayu dengan tali. Yang kelima, lipat bagian bawah songket. Yang keenam, letakkan kain samping dan kencangkan dengan menggunakan tali. Yang ketujuh, kenakan kain pengikat. Selanjutnya adalah adat memakai. Untuk pria yang belum menikah atau masih anak-anak, diwajibkan memakai kain di atas lutut berkisar jarak 2 jari, terkecuali mereka yang memiliki bangsawan, di mana kain hendaknya di bawah lutut. Tata cara pemakaian kain samping pada wanita ialah bagian depan itu berisi gadis ya? Iya, kain samping. Yang pertama ada kain songket, yang kedua ada penggaris dan gunting, yang ketiga adalah alat jahit, yang keempat adalah tali pinggang, yang kelima adalah setrika. Selanjutnya, prosedur dan pembuatan kain samping. Yang pertama, ukur dan potong kain sesuai panjang dan lebar yang dibutuhkan. Yang kedua, tata cara pemakaian kain samping pada wanita, yaitu bagian depan itu gadis, bagian belakang itu bersuami, bagian samping kanan itu istri terbesar, bagian kiri itu janda. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan kain samping. Yang pertama, ukur dan potong kain yang sesuai dengan lebar dan panjang kain tersebut. Yang kedua, jahit pinggiran agar kain tidak terurai. Yang ketiga, hiasan kain atau opsional. Yang keempat, tambahkan tali pinggang dan ikat di ujung kain. Yang kelima, setrika kain dengan baik dan benar. Selanjutnya, jenis-jenisnya. Yang pertama, ada bunga mawar. Yang kedua ada kipas, yang ketiga adalah tindih sejalan. Bunga mawar, langkahnya kain dilipat seperempat dan disarungkan. Kain di bagian belakang. Sisa kain ditarik ke kiri dan sisa kain tadi dilipat kecil lebih kurang 3 inci. Setelah itu diikat dengan menggunakan tangan atau kal 5. Kain yang dilipat kecil-kecil tadi dikembangkan sehingga berbentuk sebunga mawar. Kemudian tali pinggang ditutup dengan menggunakan sisa kain tersebut. Kipas, langkah-langkah pembuatannya, kain dilipat menjadi 2 bagian, kemudian disalurkan di kepala. Kain boleh di bagian depan atau belakang. Sebagian kecil kain ditarik ke kanan lalu ke tengah. Sisa kain sebelah kiri lebih banyak dilipat kecil sehingga berbentuk kipas. Kemudian ujung sisa kain dilipat kecil-kecil lebih kurang 2 inci. Yang selanjutnya adalah tindih sejalan. Tindih sejalan dapat dilipat menjadi 2 bagian, disalurkan ke atas. Ini aja langsung lagi. Selanjutnya adalah tindih sejalan. Tindih sejalan, kain dilipat menjadi 2 bagian, kemudian disarungkan kepala kain ke belakang, sisa kain di samping lebih banyak ke kanan. Sisa kain sebelah kiri dilipat ke dalam dan sisa kain kanan menindih kain kiri.
di pinggang ikat menggunakan tali pinggang khas Melayu. Untuk bagian atas perlu diperhatikan jangan sampai kain beranak atau berlebihan. Selanjutnya, pantang dalam pemakaian kain samping. Yang pertama adalah pemakaian pada acara tertentu, yang kedua bentuk pakaian sesuai kaidah, yang ketiga pemilihan motif dan warna. Yang keempat, kebersihan dan perawatan, yang kelima pemberian songket. Sekian dari saya, itulah tentang kain samping. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tudung lingkup. Apa itu tudung lingkup? Tudung lingkup menurut KBBI artinya kain penutup kepala dan wajah perempuan. Bahkan dari usia belia sampai tua dibolehkan untuk memakai tudung lingkup. Selanjutnya, menurut etimologi, tudung sesuatu yang dipakai untuk menutupi atau melingkupi kepala dari wajah, mulut. Nah, selanjutnya menurut istilah, tudung lingkup secara istilah adalah kain penutup kepala dan wajah perempuan. Selanjutnya, jenis-jenis tudung lingkup. Salah satunya adalah tudung manto. Diperkirakan keberadaannya sudah sejak sekitar tahun 1775 silam. Pada abad ke-8, pada zaman kerajaan Melayu Riau, Lingga yang berkekuasaan di Semenanjung Melayu, pada zaman dahulu, tudung manto ini mempunyai kedudukan yang istimewa karena hanya dipakai oleh perempuan yang sudah menikah dari kalangan bangsawan yang disesuaikan dengan warna dan garis keturunan dalam acara pernikahan ataupun acara-acara adat istiadat lainnya. Yang ketiga, bentuk-bentuk tudung lingkup. Di sini ada gambar jenis contoh dari tudung lingkup tersebut. Nah, selanjutnya siapakah pemakai tudung lingkup? Jadi, tokoh atau pemakai kain tudung lingkup ini adalah perempuan Melayu. Sejak dini sudah dianjurkan untuk memakai tudung lingkup. Yang kelima, makna dan filsafat tudung lingkup. Secara simbolis, tudung lingkup melambangkan kehormatan dan martabat perempuan serta menunjukkan status sosial dan budaya dari pemakaiannya. Selain itu, tudung lingkup juga melambangkan nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari nenek moyang. Tudung lingkup juga memiliki makna religius di mana pemakainya dianggap sebagai seorang wanita yang tata beragama dan berakhlak baik. Dalam kegiatan keagamaan, tudung lingkup juga menjadi bagian dari busana adat yang dipakai sebagai penanda identitas dan jati diri dari seseorang tersebut. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan kegunaan dari tudung lingkup. Fungsi dari tudung lingkup itu sama dengan jilbab atau kerudung pada umumnya, yaitu sebagai penutup aurat dari seorang perempuan. Nah, selain dari itu, tudung lingkup juga digunakan sebagai pelindung kepala dari sinar matahari. Dan biasanya juga sekalian dipakai oleh cadar. Baiklah. Selanjutnya yaitu cara dan adab dalam memakai tudung lingkup. 1. Pertama yaitu melipatkan tudung lingkup ke dalam. Kedua, memasuki tudung lingkup melewati atas kepala. Selanjutnya, tutup kepala hingga terjuntai. Nah, pastikan pipi kanan dan kiri dari muka itu tertutup karena itu termasuk dari aurat perempuan. Dan jika tidak ada laki-laki bukan mahram, maka tudung lingkup dapat kita selempangkan saja. Adab memakai dari tudung lingkup. Perempuan Melayu diharuskan memakai tudung lingkup ketika dia sudah beranjak untuk balik. Cara pemakaian tudung lingkup menunjukkan status dan usia dari perempuan tersebut. Perempuan yang masih perawan memakai tudung lingkupnya dengan rapat dan menutup muka.
dan badannya juga, hingga yang terlihat hanyalah mata dari perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut sudah menikah, maka tudung lingkup dipakai tidak terlalu rapat dan boleh menutup muka ataupun tidak. Jika perempuan telah lanjut usia, maka tudung lingkup boleh dipakai longgar dan tidak harus untuk menutup wajah.